Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vina Aprilia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Negara kita memiliki banyak provinsi. Setiap provinsi memiliki bahasa daerah masing-masing, sehingga diperlukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar warga negara Indonesia dapat bersatu, mudah berkomunikasi, dan satu pemahaman dalam berkomunikasi maupun dalam pemikiran. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah aturan yang baku dalam penggunaannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi penyimpangan dari aturan yang baku tersebut. Kata baku. Apa sih itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kaidah yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku, dan kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita gunakan. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi ataupun ragam bahasa baku, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Kata baku dalam bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, baik secara lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pidato, kemudian surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, serta laporan-laporan penelitian yang lainnya. Yang kedua, kata baku secara lisan maupun tulisan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, baik secara tulisan maupun lisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek secara eksplisit dan lengkap. Namun, pada kenyataannya, kita sering lebih menggunakan bahasa yang tidak baku. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisan, tetapi juga disebabkan oleh pengucapan kita yang salah. Contoh bahasa yang tidak baku yang sering kita gunakan dan salah dalam penulisannya, yaitu yang pertama, doa. Kita sering menulis kata doa, D-O, tanda petik, dan kemudian huruf A. Padahal yang benar adalah doa, D-O-A. Yang kedua, kata Jumat. Banyak orang dalam pengucapannya kata Jumat itu sudah benar, namun dalam penulisan seringkali menggunakan kata Jumat, J-U-M, tanda petik, A-T. Padahal yang benar adalah Jumat. Yang ketiga adalah apotek. Ini yang seringkali kita jumpai di daerah kita, masih ada kata yang salah, yaitu apotek. Padahal yang benar adalah apotek. Kemudian izin. Banyak sekali ini siswa yang menulis atau orang tua yang menulis surat izin untuk anaknya. Seringkali menggunakan kata izin, padahal yang benar adalah izin, pakai Z, I-Z-I-N. Kemudian dalam pengucapan pun kita juga salah, namun dalam penulisan benar. Contohnya adalah perahu. Lihat, itu ada perahu. Seringkali kita dalam membaca
mengucapkan kata perahu yaitu perahu, padahal seharusnya yaitu perahu. Yang kedua, Senin. Hari ini hari Senin, padahal yang benar adalah Senin. Selanjutnya, tahun 2020, padahal yang benar adalah pengucapan tahun 2020. Kemudian ada kata pahit. Jamu itu pahit, padahal yang benar adalah jamu itu pahit. PAHIT. Banyak hal yang bisa mempengaruhi bahasa baku. Salah satunya adalah bahasa gaul. Bahasa gaul yang sering kita gunakan di era sekarang digunakan oleh kalangan remaja seperti kita. Contoh bahasa gaul yang kita gunakan adalah yang pertama, santuy, sans. Bahasa bakunya adalah santai. Kemudian chance. Bahasa bakunya adalah cantik. Yang ketiga ada gans, ganteng. Kemudian lo, gue. Biasanya sering kita gunakan di era sekarang. Lo artinya kamu dan gue artinya saya atau aku. Kemudian ada JJ, jalan-jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menunjukkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia pudar dengan bahasa gaul yang kita sering ucapkan sekarang. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.